Eh, Pertama-tama saya ingin menyampaikan betapa pentingnya bagi anak-anak ataupun remaja, karena di ini kan rata-rata remaja semua kan. Kalau menurut ilmu psikologi perkembangan yang saya dapatkan di perkuliahan itu kan usia remaja itu usia antara 12 tahun sampai 21 tahun, yang di situ terbagi dalam 3 tahap, yaitu remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Nah, berarti 12 tahun ke 21 tahun, ada 9 tahun di situ yang terbagi dalam 3 periode. Nah, itu pentingnya bagi remaja ataupun anak-anak, itu sangat penting untuk mempunyai ini seorang figur atau sosok yang di situ menjadikan kita ini bersemangat ketika menjalani hidup. Harus mempunyai figur seorang idola. Harus mempunyai figur seorang idola. Saya contohkan dulu itu ketika masih MTS, saya kan di MI Hidayatul Islam, terus MTS di Ma'arif sini di Yayasan Al-Ma'arif. Dulu saya itu MTS itu kan mempunyai sosok idola. Mungkin sudah kenal semua, yaitu Mbah Sapo. Ada ya kan yang tidak kenal Mbah Sapo? Nah, Kiai Haji Imam Sofwan. Nah, dulu itu saya mengidolakannya beliau itu karena apa? Karena beliau itu ini sosok seorang selain ulama juga seorang organisatoris ulung. Jadi beliau itu ada ungkapan dari ibu saya itu, Pak Demu itu Kiai Haji Imam Sofwan Mbah Sapo nih. Nek mriyang iku obate ora parasetamol, ora budreksin ya ora obat ya ora. Tapi obatnya nek pas mriyang iku apa? Melu rapat. Wis angger melu rapat iku mesti mari sembuh sakitnya itu. Itu betapa Kiai Haji Imam Sofwan itu sangat gandrung dengan organisasi. Ada lagi yang mengatakan kalau beliau itu sosok yang visioner, dalam artian mungkin untuk beberapa orang ketika rapat mungkin untuk beberapa orang belum terfikir, tapi untuk beliau itu sudah terfikir karena itu tadi visinya yang visioner. Lanjut lagi ketika saya aliyah MA di mana Rodotul Ulum Guyangan, itu kan mempunyai sosok idola baru, figur sosok idola baru. Nah, di situ ada 3 kiai terutama di Guyangan itu. Yang pertama itu kan Mbah Faruk Suyuti. Itu karena saya itu kagum mengidolakan itu karena takzimnya, sangat takzim beliau itu. Terus kedua itu ada Kiai Haji Humam Suyuti Al-Maghfurlah. Itu saya itu ngefans sama beliau itu karena apa? Karena selain beliau pintar agamanya, membaca kitabnya, juga beliau itu sosok yang sangat modern. Bayangkan saja pondok pesantren yang mempunyai rumah sakit, loh ya, di Pati itu berapa coba? Mungkin hanya Rodotul Ulum Guyangan, rumah sakit As-Suyutiyah itu loh. Nah, itu kan salah satu saksi bisu yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Kiai Haji Humam Suyuti itu. Saking modernnya dalam berpikir, tidak hanya dalam berpikir juga, tetapi beliau juga menginspirasi saya itu dalam hal fashion. Beliau itu sangat gaul sekali. Jadi biasanya kalau santri-santri itu kan nomprot, ngoten nggih. Nah, itu kalau beliau itu beda sekali. Meskipun santri, kiai, ulama itu sangat nyantrik sekali. Pakaiannya itu keren, mobilnya itu kalau saya amati tiap bulan itu ganti. Nah, terus pakai kalau sambutan, kalau pidato di podium itu pakai kacamata itu loh, pakai kacamata yang hitam-hitam atau semi-semi coklat gimana itu sangat gaul sekali itu. Jadi santri juga, ini juga pelajaran buat teman-teman santri juga, biar teman-teman santri itu memperhatikan rapi dan kebersihannya juga diperhatikan. Jangan jadi santri itu kok nomprot
kotor dan lain sebagainya. Kita buktikan kalau santri, karena ini momen hari santri ya, santri itu bersih, santri itu rapi, dan santri itu enak dipandang. Ada juga Kiai Haji Najib Suyuti, adiknya Kiai Haji Umam Suyuti di situ. Saya itu belum pernah Mbak, Mas Kang, belum pernah ketika ngaji ke mana, kitab kuning ke siapapun tuh ini. Ketika ngaji itu dengan nada, ngaji kitab kuning ya, dengan nada. Jadi beliau itu salah satunya itu ketika ngaos kitab kuning itu beda dengan kiai-kiai yang lain. Keunikannya itu kayak, saya ibaratkan kayak apa ya, malah kayak orasi ketika ngaji kitab kuning itu. Jadi nadanya itu sangat menggebu-gebu, sangat semangat. Kalau biasanya itu kan ngaji kitab kuning, Bismillahirrahmanirrahim, faslun hai hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Kalau beliau itu beda dengan nadanya itu, saya sampai tidak bisa menirukan. Jadi kalau ngaji kepada beliau itu semangat kita sebagai anak muda, sebagai kaula muda itu merasa apa ya, merasa tergugah. Beliau saja yang sudah sepuh saja, meskipun tidak sepuh-sepuh amat ya, masih 40-an tahun nggih Mas Pak Ronti nggih, apa 50-an ya. Nggih, itu masih sangat semangat ketika ngaji kitab kuning, itu uniknya. Jadi itulah pentingnya sosok idola bagi remaja. Makanya kalau teman-teman ini ketika remaja kok tidak punya sosok idola, itu patut dipertanyakan. Ada yang salah ketika tidak mempunyai sosok idola. Jangan main-main Mbak, jangan main-main sama ini tadi. Biasanya itu kamu sosok idolanya siapa, cita-citanya apa. Biasanya itu guru-guru atau orang tua itu memandang remeh itu tadi. Padahal dalam hadis qudsi itu kan dikatakan, ana inda dzonni abdi bi. Saya Allah maksudnya itu. Saya Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya hambaku. Kalau kita mikirnya kok cetek, kalau bahasanya Abah Faiz itu kok awak dhewe mikire gur dadi kelinci, ya dadi kelinci, dadi mermot, ya dadi mermot, dadi tekek, ya dadi tekek. Tapi kalau kita berpikirnya cita-citanya itu menjadi macan, nah insya Allah nanti dengan ridho Allah sesuai dengan hadis qudsi itu tadi yang saya sebutkan, insya Allah kita akan menjadi macan. Itu pentingnya sosok idola. Makanya kalau di suatu sekolahan kok tidak punya sosok idola, itu dipertanyakan. Makanya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu harus memunculkan sosok idola. Sosok idola itu penting. Makanya ini sebagai upaya Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra dan Bani Karim ini untuk memunculkan sosok idola. Yaitu salah satunya yang kita munculkan adalah Simbah Al-Maghfurullah Muhammad Karim. Nah, karena saya dulu itu ketika masih MTS SMA belum ada Mbak Kang, belum ada pembacaan manaqib Mbah Karim, itu belum ada. Baru kisaran berapa tahun ya, 7 tahun 8 tahun yang lalu baru ada ini secara manaqib, sejarah Mbah Karim dipublikasikan, diperdengarkan secara umum itu baru 7 sampai 8 tahun yang lalu. Nah ini kan benar kita mempunyai sosok idola paling utama yaitu Rasul Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Tetapi ini yang saya maksud itu adalah idola yang sifatnya lokal ini tadi loh, entah itu nasional atau lokal, seperti itu. Terus napa malih nggih? Nah itu ini sebagai upaya dari Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra untuk memunculkan sosok idola. Mungkin di madrasahnya masing-masing di sini ada, kita mengundang banyak sekolah, otomatis di situ pasti ada masyayikh
ada pendiri-pendiri, ada pengasuh-pengasuh yang bisa dijadikan sosok idola. Soalnya sekarang itu kan ketika kita bicara masalah sosok idola itu kan ada banyak versi ya, ada banyak yang bisa diulakan. Mungkin teman-teman kalau masih muda mengidolakan sosok yang cowok Cristiano Ronaldo atau Messi atau siapa lagi. Yang cewek-cewek biasanya itu mengidolakan K-pop gitu. Korea, nonton film Korea, wah nonton film Korea kayak. Kalau sudah nonton satu episode itu wah nggak bisa diotak-atik itu. Nah, pengalaman. Nah itu makanya kalau kita mempunyai sosok idola itu harus terarah. Harus terarah. Kalau bisa itu ya idola yang kategorinya ilmuwan, akademisi. Akademisi yang sukses, ilmuwan yang sukses seperti Abah Faiz. Nah, ulama yang sukses seperti Kiai Haji Imam Sofwan, organisatoris yang sukses seperti Pak Yusuf Hasim.